Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazidatus Sa'diyah dari jurusan Fisika Fakultas Saintek UIN Malang, akan menjelaskan tentang resum materi PBAK Universitas hari pertama. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang materi pertama yang telah disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah, Magister Agama. Pada poin pertama, beliau menyampaikan selamat kepada mahasiswa baru yang berjumlah 3.751 dari peminat seluruhnya yang berjumlah 78.430 dengan perbandingan 1 orang menyisahkan 21 orang yang diterima melalui 5 jalur penerimaan, yaitu SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan Mandiri Tulis dan Prestasi. Poin kedua, beliau menjelaskan UIN Malang memiliki 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang menjadi fakultas tertua yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor sebelumnya. Yang kedua ada Fakultas Syariah. Yang ketiga ada Fakultas Ekonomi. Yang keempat ada Fakultas Psikologi. Yang kelima ada Fakultas Sains dan Teknologi. Yang keenam ada Fakultas Humaniora. Dan yang terakhir ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Ada juga program Pasca Sarjana dengan 15 program studi, sehingga baik S1, S2 maupun S3 berjumlah 46 program studi. Berdasarkan roadmap pengembangan atau rencana induk pengembangan, UIN Malang pada tahap International Recognition dan International Reputation yang terjadi pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan, diantaranya dengan berbagai event akademik internasional dan penambahan mahasiswa internasional. UIN Malang hampir mempunyai 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Sejak tahun 2008 mendapatkan sertifikat ISO, UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional. Banyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Upaya internasionalisasi universitas adalah dengan mendorong dosen dan mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam jurnal internasional, sehingga semua karya dosen dan mahasiswa bisa meningkatkan peringkat universitas. UIN Malang memiliki kelebihan, yaitu seperti menyelenggarakan pendidikan yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Adanya integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara sains dan Islam. Kemudian secara kelembagaan itu memadukan pendidikan dan pesantren untuk membangun karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di UIN Malang ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu pendalaman spiritual dan akhlak dan keluasaan ilmu. 4 pilar yang dimiliki seorang mahasiswa akan dibentuk di pendidikan Ma'had Al-Jami'ah. Yang kedua, UIN Malang juga mempunyai pusat pengembangan bahasa asing, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang ketiga, UIN Malang terdapat rumah tahfidz Al-Quran yang mewadahi pengembangan mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan Al-Quran. Bahkan, sekarang sekitar 2.000 mahasiswa UIN Malang menjadi hafidz dan hafidhoh dengan latar belakang program studi yang berbeda-beda. Yang keempat, terdapat rumah moderasi beragama yang akan mendidik menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh,
cinta tanah air, cinta budaya, serta mampu menempatkan diri di posisi tengah-tengah atau moderat. Kemudian membicarakan tentang akademik. Mulai proses awal masuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung selama 8 semester dengan minimal 150 atau 160 SKS yang harus diselesaikan. Lalu ada penelitian baik skripsi, tugas akhir maupun riset. Kemudian ada pengabdian masyarakat seperti PKL dan KKN. Kemudian ada ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan akademik selama kuliah di UIN Malang dan menyandang gelar sarjana. Pesan dari beliau yaitu selama mengikuti PBAK 4 hari ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman berorganisasi kemahasiswaan. Sekiranya itu saja resume dari beliau yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan resume dari Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan atau AUPK oleh Dr. Ilvi Nurdiana, Magister Sains. Poin pertama, beliau menyampaikan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Poin kedua, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan nama alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan dengan membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus UIN Malang dan torehkan prestasi baik nasional maupun internasional. Visi misi yang harus dihafal adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Yang kedua, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan daya saing tinggi. Dari visi misi itu, tentu kalian bertanya, apakah sekarang ini UIN Malang atau tempat kita yang akan berkembang itu sudah bereputasi internasional? Kemudian apa sih ulul albab itu? Apa gunanya reputasi internasional? UIN Malang mulai tahun ini 2021 sampai 2025 terus mencoba untuk mencapai pengakuan atau reposisi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini harus dicapai dengan semua pihak, bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi juga mahasiswa, dosen, dan karyawan. Semuanya harus berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mempunyai pusat bahasa. Saat ini akan mendapatkan pembelajaran melalui YouTube karena kondisi yang saat ini sulit untuk bertatap muka. Sekiranya itu saja resume dari beliau yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Pada hari kedua, materi pertama yang disampaikan adalah tentang DEMA. DEMA singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. Ada beberapa lingkungan yang terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi.
Fungsi dari DEMA adalah antara lain yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas dari DEMA adalah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Sekiranya itu saja resume dari pemateri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Kemudian, materi yang kedua di hari kedua adalah tentang SEMA. SEMA singkatan dari Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA bukan pelaku teknik tapi lebih di balik layar. Visi misi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, dan progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA adalah yang pertama, advokasi, yang tujuannya mewadahi suara mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak terkait. Semisal ada masalah perkuliahan, maka SEMA yang akan turun tangan. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penganggaran. Tugas dari SEMA adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Sekiranya itu saja resume dari pemateri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Kemudian ada materi dari Bapak Hasanuddin Wahid tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Sampai detik ini, kita masih berada dalam pandemi COVID-19 yang belum ada membuat obatnya. Hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70% sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID-19 ini masih rendah. Selain itu, efek pandemi membuat masyarakat Indonesia mengalami turunnya perkembangan ekonomi. Tapi, alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Problem-problem yang terjadi pun banyak, yaitu banyak anak putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Nah, untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena kemajuan teknologi, juga karena pelajar saat ini lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP, maka dianggap tidak tahu apa-apa. Maka diharapkan mahasiswa UIN Malang dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia.
Sekian resum materi dari beliau yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan resum materi terakhir, yaitu tentang konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologis adalah wasotia, berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara istilah yaitu pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karena karakter agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Karena historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah, bukan perang. Yang ketiga, karena karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Peran mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekiranya itu saja resum dari pemateri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.